Baik, selanjutnya kita masuk ke video tutorial part 2 ya. Di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memasukkan rumus-rumus yang ada atau yang dibutuhkan pada tabel ini ya. Nah, di sini kita tadi di part 1 sudah membuat tabel seperti ini ya. Ada 3 sheet ya, atau 3 buah tabel ya. Dimana yang pertama tabel keterangan kelas, tabel nilai, dan terakhir cetak surat keterangan siswa ya, yang berisi nanti keterangan dari masing-masing siswa itu dinyatakan lulus atau lulus bersyarat ya. Nah, di sini ada tabel keterangan kelas, itu kita tambahkan di sini nama kelas ya, ya. Tinggalan nama kelasnya. Lengkapi ya, nama kelas 9 Al-Khawarizmi, nama guru mapel Ahmad Awaludin Eskom ya, dan seterusnya ya. Terus kita lanjut ke tabel nilai. Nah, pertama kita masukkan tabel nilai terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada tabel nilai ya, dimana di sini yang belum kita isi adalah ini ya, jumlah, rata-rata, peringkat. Sini juga ada jumlah dari ini ya, jumlah dari sakit, izin, tanpa keterangan ya, jumlah kehadiran, dan di sini keterangan lulus atau tidak lulusnya ya, dimana kita di sini nanti menggunakan rumus ya, tidak secara manual, kita menggunakan rumus. Contohnya seperti ini ya, kita langsung saja. Untuk rumus penjumlahan ya, gampang, sudah pernah saya ajarkan atau saya praktekkan juga ya, kalian semoga aja masih ingat ya. Kita ulangi di sini. Untuk menggunakan rumus penjumlahan atau fungsi, di sini kita bisa menggunakan fungsi sum. Nah, sama dengan ya, setiap fungsi itu atau rumus itu diawali dengan sama dengan ya, sama dengan kurung buka, lalu kita blok di sini untuk permudah ya. Nah, sampai 3 kolom ini, nilai harian, nilai praktek, dan nilai ujian kelulusan kita blok, berarti sama dengan sum E5 sampai G5 nih, E5 sampai G5 ya. Terus kurung tutup, terus kita enter. Nah, di sini jumlahnya 230. Baru kita caranya nggak usah diketik rumus lagi yang di bawahnya nih. Selanjutnya kita hanya tinggal tarik rumus saja. Nah, pertama kita taruh ya kursor, atau kita taruh ini ya di sini, sel di sini nih. Kita klik selnya ya, setelah selnya dikotakin, sel yang sudah ada rumusnya tadi ini dikotakin, kita arahkan kursor atau pointernya ke pojok kanan bawah sel. Nah, sampai berubah angka, berubah simbolnya menjadi simbol plus. Nah, setelah itu kita tarik rumus dengan cara klik kiri, tahan, dan kita tarik sampai ke bawah. Nah, gampang kan? Jadi tidak perlu repot-repot mengetik rumus-rumusnya yang tadi ya. Otomatis dia sudah otomatis ya, sudah tarik rumus ya, rumusnya sudah sama. Terus juga untuk rata-rata ya, masih ingat nggak rata-rata? Rata-rata menggunakan fungsi average ya, atau average. Average dengan average, kurung buka, terus sama ini seperti sum ya, tinggal kita blok E5 sampai G5, lalu kita kurung tutup dan enter. Nah, seperti ini. Dan kita sama tarik rumus lagi, atau kalau tidak perlu ditarik ke bawah, kita tinggal arahkan kursornya atau pointernya ke pojok kanan bawah, kita klik 2 kali secara cepat atau double klik seperti ini. Nah, otomatis dia sudah mengcopy rumusnya ya. Nah, terus di sini kan banyak nih, ada beberapa digit angka di belakang koma. Kita pilih atau kita atur menjadi 2 digit angka saja di belakang koma. Caranya seperti apa? Kalian blok terlebih dahulu selnya ya, semuanya yang ada komanya. Terus kalian lihat di sini nih, di sini ya, di group number ya. Kalian pilih nih ya, yang angka di belakang komanya itu yang berkurang nih. Ini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Berarti kalian pilih yang ini, 1 angka di belakang koma ya. Nah, kalian
pilih ini, terus diklik sampai dia menciptakan 2 angka di belakang koma seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk rumus peringkat ya, mungkin ini kalian belum pernah saya ajarkan atau sudah pernah saya ajarkan tapi kalian lupa ya, karena memang ini agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan rumus-rumus yang ini ya. Nah, baik, kita ulangi ya. Untuk rumus peringkat di sini rumusnya seperti ini ya. Kita menggunakan fungsi rank. Nah, rank sama dengan, terus kalian seperti biasa kalian ambil kurung tutup, kurung buka, terus ambilnya dari sini ya, numbernya itu dari sini, jumlah ya, jumlah. Terus di sini apa nih, komputer meminta titik koma ya. Setiap komputer beda-beda, ada yang titik koma, ada yang hanya koma ya. Kalian nanti perhatikan, kalau di sini komputer kalian mintanya koma, berarti kaliannya itu ketiknya itu nanti koma, karena di sini saya dimintanya titik koma, berarti saya di sini ketiknya titik koma per keyboard. Nah, terus di sini ya, kolom referensinya yang mana nih? Nah, dari mana nih? Berarti rank ini ya, rank jumlah ini dia dijumlahkan ya, atau dibandingkan dengan kolom yang ini juga ya, referensinya kolom ini juga, tapi dia diblok semuanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian tekan F4 untuk mengunci ya. Nah, nanti di sini H5 sampai H9 itu dikunci. Tapi ini ya yang ref ya, yang kolom referensinya dikuncinya. Ingat, pas sudah diblok semua di sini baru kalian kunci, tekan F4. Nah, seperti itu ya. Terus kalian di sini baru minta apa lagi dia, kita tekan titik koma lagi ya, atau mencari titik koma lagi. Nah, di sini pilihannya ascending atau descending ya. Ascending itu urutannya yang terbesar sampai yang terkecil ya. Kalau descending itu yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, bagaimana perbedaannya kalian? Nah, kita lihat aja ya, kita lihat percobaannya ya. Kita di sini saya mau angka 0 tulis. Nah, terus baru kalian akhiri dengan tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, sudah, setelah itu kalian tarik rumus seperti tadi ya. Nah, dia yang angkanya paling besar, dia itu nilainya kecil, di sini peringkatnya kecil ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kecil, yang di sini jumlahnya besar, dia menunjukkan angkanya kecil. Tapi kalau di sini yang jumlahnya kecil, dia menunjukkan angkanya atau peringkatnya besar. Nah, ini kalau yang descending ya. Di sininya kalian pakai angka 0 descending. Ya, tapi kalau yang pakai yang ascending, nanti otomatis kebalikan dari descending. Nanti di sini nanti jumlahnya besar, dia akan menjadi urutannya itu terbesar ya, contohnya seperti ini. Nah, kita klik, double klik lagi. Nah, otomatis yang nilainya kecil, dia peringkatnya itu peringkat 1 ya, sepertinya. Berarti yang betul itu kita menggunakan angka 0 di sini ya, atau descending. Nah, seperti ini ya. Jadinya yang nilai di sini atau jumlahnya itu besar, dia menjadi peringkat 1 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini jumlah lagi ya, sama untuk penjumlahan ketidakhadiran di sini. Jadi menggunakan rumus apa? Ya, sama dengan sum. Kurung buka, terus kalian blok di sini. Kaitan keterangan. Nah, terus kalian double klik sini. Nah, sini ya. Nah, terus di sini keterangannya bagaimana? Nah, di sini kita menggunakan keterangan lulus atau tidak lulus ya. Lulus atau tidak lulus dengan keterangannya ada di sini nih. Nah, ini menggunakan fungsi if ya.
fungsi if. Kita baca di sini pelan-pelan. Jika jumlah tidak hadir mencapai 5 kali atau lebih, berarti dia lulus bersyarat. Nah, berarti di sini menggunakan fungsi if or ya, fungsi atau di sini. Nah, jadinya di sini ada dua keterangan ya. Jika tidak hadir mencapai 5 kali, tidak hadir mana? Nah, ini jumlah tidak hadir mencapai 5 kali atau lebih, berarti sama dengan 5 atau lebih, dia dinyatakan lulus bersyarat ya. Lulus bersyarat. Atau jika pencapaian nilai, nah pencapaian nilainya tuh di sini ya, pencapaian nilai rata-rata ya. Jika rata-rata pencapaian nilai kurang, nah ini nih rata-rata kurang dari 75, kurang dari 75, dia berarti lulus bersyarat. Nah, berarti kita menggunakan if or ya, gabungan if dengan or. Rumusnya seperti apa ya, kalian ikuti baik-baik ya, kalian perhatikan perlahan-lahan ya. Sama dengan if. Nah, di sini if kita masukkan kurung. Kita pakai fungsi or. Ya, kita pakai fungsi or. If or, terus kita kurung lagi. Logika yang pertamanya yaitu di sini jumlah tidak hadir. Nah, jumlah tidak hadir di sini dulu ya. Jumlah tidak hadir ya. Nah, jumlah tidak hadir kita klik. Ini 5 kali ya. Berarti sama dengan 5 atau sama dengan pakai ini dulu ya. Simbol keterangan logikanya dulu. Sama dengan atau lebih. Lebih itu seperti ini ya. Nah, dalam matematika. Ya, sama dengan atau lebih ya dari 5. Nah, lebih dari 5 ya, maka dia dinyatakan lulus bersyarat. Nah, jadi kalau di sini nanti sama dengan 5 atau lebih dari 5, dia dinyatakan lulus bersyarat. Nah, atau, nah di sini logika keduanya. Atau di sini diminta logika pertama, terus masukkan logika kedua, dia diminta titik koma ya. Jadi saya nulis ketik titik koma di sini. Kalau kalian diminta di komputernya itu koma saja, kalian hanya menulis koma saja, bukan titik koma ya. Dilihat dari sininya. Nah, R5 nih ya, lebih dari atau sama dengan 5, maka dia lulus bersyarat. Atau ya, atau jika rata-rata pencapaian kurang dari 75, berarti rata-rata pencapaian ini nih. Atau ini ya, rata-rata pencapaian kurang. Kalau lebih kan ke arah sana ya. Lebih, kalau kurang berarti ke arah sini ya. Kurang dari 75. Nah, kurang dari 75, dia dinyatakan lulus bersyarat. Nah, kurung sini. I5 nggak klik, maaf. Nah, kurang dari 75, dia lulus bersyarat ya. Nah, baru di sini logika tes value. Baru di sini titik koma lagi. Sepertinya ini harus pakai kurung tutup di sini. Kurung tutup. Di sini juga kurung buka lagi. Kurung tutup. Enggak, di sini kita coba dulu ya, nggak perlu pakai kurung tutupnya 2 kali. Nah, baru di sini kita keterangannya ya. Nah, keterangannya di sini adalah
Nah, jika kondisi ini terpenuhi, berarti dinyatakan lulus bersyarat ya. Nah, jika tidak terpenuhi, maka dinyatakan lulus. Nah, kita lihat ya, kita enter. Oke, nah nyatakan dia lulus bersyarat. Nah, kita double klik. Nah, kita lihat ya. Coba kita lihat. Kenapa ini bisa lulus bersyarat, ini lulus bersyarat, ini lulus biasa. Nah, ini lulus biasa juga ya. Lulus bersyarat 3. Karena apa? Nah, karena di sini keterangannya kan 5 kali atau lebih. Nah, di sini jumlahnya ini yang 5 kali, dia 5 kali atau lebih ya jumlah tidak hadirnya, maka dinyatakan lulus bersyarat. Pak, tapi ini kan kurang dari 5 jumlah hadirnya, jumlah tidak hadirannya. Iya, tapi di sini apa nih? Di sini nilai rata-ratanya kurang dari 75 nih nilai rata-ratanya. Jadi dia dinyatakan lulus bersyarat ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita buktikan ya. Di sini kita akan ubah menjadi kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti ini izinnya coba kita ubah. Nah, keterangannya deh, ini kita ubah tanpa keterangannya cuma 1. Nah, otomatis dia akan lulus ya, karena di sini keterangan jumlah tidak hadiran hanya 4 dan di sini dia nilai rata-ratanya besar ya, di atas 75. Jadi dinyatakan lulus murni ya. Nah, seperti ini. Dan setelah dari sini baru kalian save ya. Kalian save. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel yang terakhir ya, surat keterangan siswa. Nah, di sini ya, di sini akan kita masukkan beberapa rumus ya yang agak rumit juga. Nah, pertama saya akan mengajarkan kalian dari yang mudah dulu di sini. Di sini untuk mengetahui kepala SMP plus terpadu Albina di kolom ini ya, atau di baris ini, di sel ini, kita hanya klik, ketik sama dengan ya, terus kita masuk ke keterangan kelas, ke sheet keterangan kelas. Nah, di sini kita klik aja ini sel dari nama kepala sekolahnya. Nah, kita enter. Nah, seperti itu. Dan ini juga kita masuk ke keterangan guru mapel tiknya, klik sama dengan, masuk ke sheet keterangan kelas, kita masuk ke nama gurunya, kita enter. Nah, seperti itu ya. Ini lebih bagus kita setting ke bold atau kita settingnya tebal. Nah, setelah itu baru kita masukkan rumus yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada kelas. Nah, sama seperti tadi ya. Sama dengan kita masukkan ke keterangan kelas. Nah, sini. Nah, selanjutnya di sini nomor urut ya. Nah, nanti pada saat kalian mengisikan nomor urut, sini nomor urut 1 atau 3 dan seterusnya, nanti kita akan beracuannya itu kepada tabel nilai di sini, nomor urut ini. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita di sini blok terlebih dahulu ya. Blok terlebih dahulu ini nih, tabel atau isi dari tabel nilai peserta didik ya. Kita blok terlebih dahulu. Caranya kita buat tabel acuan di sini. Nah, bloknya dari sini ya, yang ada nomornya aja, nomornya sampai ke sini ya, sampai ke keterangan. Nah, terus di sini nih, lihat, diperhatikan sini ya,
ini ada name box ya, kita namakan tabel acuan yang sudah kita blok sini namanya, kita ubah namanya menjadi sini, tabel acuannya adalah tabel nilai, usahakan namanya seperti yang saya buat ya. Terus kalian tinggal tekan enter. Nah, otomatis sudah membuat tabel acuan di sini ya. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke sini ya. Nah, di sini kita kasih contoh untuk nomor 3. Nah, nick di sini nanti otomatis kita membutuhkan tabel acuan di sini ya. Pada saat kita nanti memberi nomor urut 3, dia otomatis ini data-datanya semua data-data tentang siswa dengan nomor urut 3 ya. Dari kategori penilaian TIK ya, nilainya, alasan tidak hadir dan jumlah tidak hadir, itu semua berdasarkan nomor urutnya ini. Nah, terus kita masukkan ke link terlebih dahulu. Ini kategori penilaian, gampang ya. Tapi tadi sama dengan tabel penilaian. Kategori penilaian di sini ada nilai harian. Kita masukkan nilai harian. Nah, enter. Terus juga ini sama dengan kategori penilaian TIK yang kedua adalah, cari ambil dari sini, nilai praktek ya, seperti itu, enter. Kategori nilai TIK ketiga ya, kita masuk ke tabel nilai, kita ambil nilai sel nilai ujian kelulusan, kita enter. Otomatis dia seperti ini. Nah, ya kan. Alasan juga kita sama seperti ini, sama dengan ya, kita masuk ke sini lagi, masuk ke sakit. Alasan pertama sakit ya, alasan kedua sama dengan, alasan kedua izin, enter. Nah, yang ketiga sama dengan, masuk lagi ke tabel nilai tanpa keterangan. Nah, sini enter. Nah, setelah ini udah kalian save terlebih dahulu ya. Nah, biar nanti mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu sudah ini. Nah, ini kita atur lagi biar bagus formatnya. Kita masukkan teks rata kiri. Nah, ini. Nah, untuk nick ya, di sini kita masukkan rumus ya, perhatikan baik-baik. Di sini sama dengan, terus kita masukkan rumus lookup ya. Nah, perhatikan, kita lookup nanti beracu pada tabel nilai yang tadi sudah kita buat ya, nih ini nih. Nah, karena dia ke samping sini urutannya ya, berarti nanti kalian harus menggunakan apa nih, rumusnya HLOOKUP atau VLOOKUP ya, karena dia samping sini keterangannya. Oke, kita cek ya, nanti kalian bisa bedakan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Coba kita percobaan terlebih dahulu, kita menggunakan rumus HLOOKUP ya, sama dengan HLOOKUP. Nah, HLOOKUP terus kurung ya, kurung. Nah, kita acuannya itu yang mana nih, angka ini ya, nomor urut. Nah, acuannya nomor urut ya, nomor urut itu, terus nomor urutnya kalian kunci, nomor urut kalian kunci F4. Nah, seperti ini ya. Terus di sini apa diminta, titik koma. Titik koma ya. Nah, terus tabel array ya. Tabel acuannya itu ya, yang tadi ya, kita sudah buat tadi tuh. Apa tadi namanya? Tabel nilai. Nah, ini yang sudah kita buat. Terus langsung kalian titik koma lagi ya di sini. Terus indeksnya ya,
Indeksnya di sini kalian maksudnya ini tabel acuan untuk NIK kolom keberapa tadi. NIK itu kolom ke-2 ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi ya. Walaupun salah kita bisa ubah ya kolom kedua nanti. Nah setelah itu range lookup coba kita tidak perlu perhatikan range lookup, langsung aja kita tutup kurung. Nah NIK-nya kolom kedua di sini menunjukkan angka 2, apakah benar? Coba kita cek ya tabel nilainya. Nah di sini karena kita menggunakan lookup, berarti tadi kalian masuknya itu ke sini nih, ke bawah ya, 3 ke bawah. Berarti kalau tadi angka 2 berarti yang ini nih tadi nih, seharusnya itu yang ini tabelnya nih. Berarti kita salah menggunakan fungsi ya. Kalian bisa mengubah di sini jadi VLOOKUP. Coba ya percobaan VLOOKUP sekarang. Kalau benar nanti dia harusnya menunjukkan 103. Nah betul kan? Kita diganti sini. Ya, 103. Ya. Oke, langsung. Ya, di sini sama seperti ini rumusnya. Tapi di sini menunjukkan nama ya. Di sini yang menunjukkan nama adalah kolom keberapa nih. Nah, ini kan ada nomor-nomor kolom ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai nomor 15. Nah, kolom yang menunjukkan nama itu ada pada kolom nomor berapa di sini. Tinggal kalian itu lihat saja pada nomor kolomnya. Nah, di sini nama itu kalian buat di nomor kolom 3. Ya, berarti nanti di sini kalian copy saja sini. Ya, di sini kalian copy. Nah, terus kalian paste di sini. Tinggal kalian ubah menjadi kolom nomor 3. Nah, di sini otomatis di sini nomor 3 ya, di tabel ini. Nah, di nomor urut 3 dia adalah Sally sendiri namanya. Ya kan? Nah, selanjutnya sama aja seperti ini tadi nih. Ini nilai harian ya. Nilai harian kita paste lagi. Nah, kan di sini kan masih 103. Kenapa? Karena di sini nomor kolomnya dia kolom kedua. Sedangkan nilai harian dia harusnya kolom keberapa di sini nilai harian? Kolom ke-5. Nah, kita buat di sini harusnya nomornya itu kolom ke-5 kita ganti. Nah, nilai hariannya 90. Di sini sama. Habis kolom ke-5 pasti kolom ke-6. Nah, sini juga sama. Habis kolom ke-6 pasti kolom ke-7. Benar kan nih? Sally sendiri dia nilai hariannya 90, nilai prakteknya 90, nilai ujian kelulusannya 80. Kita tes. Sally sendiri 90, 80 betul ya. Atau Bento ya, Bento Sujianto di sini nilai hariannya 70, 90. Kita cek ya di sini. Nah, kita ubah di sini. Nomor urut Bento itu nomor urut pertama atau nomor urut 1. Nah, otomatis 70, 90. Betul ya? Nah, setelah itu jumlah nilai hasil prestasi belajar sama sini. Paste aja. Nah, terus kalian tadi berapa di situ? Cek ya. 10 coba betul nggak? Oh, salah. Di sini berapa? Di sini 7, berarti di sini 8. Benar nggak? 8. Ini 9. Nah, seperti ini. Nah, betul ya hasilnya 70 dikali 2 tambah 90, 230.
Nah, di sini kan komanya banyak nih. Nah, kita atur lagi komanya hanya menjadi 2. Ya, 2 angka di belakang koma. Nah, kita atur sini ya. Nih. Kalau di sini yang di bawahnya ini ada nih. Nolnya ada berapa? Ini nol ada berapa nih? Nolnya di belakang koma ada berapa? Ini nol di belakang koma ada berapa? Kalau di sini 2, di sini 1, berarti yang satu ini menunjukkan pengurangan 0 ya, atau pengurangan koma. Nah, seperti ini. Nah, kita klik aja. Nah, menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, terus selanjutnya di sini ketidakhadiran, jumlahnya berapa? Ketidakhadiran sakit izin tanpa keterangan. Sama ya. Tinggal lihat lagi. Sakit ada di mana? Sakit di nomor 11, izin 12 dan tanpa keterangan di 13. Ya, berarti 11, 12, 13. Kita masukkan aja sini. 11 paste lagi, 12 paste lagi, 13. Nah, seperti ini ya. Tuh, 1, 2, 5 bento. Banyak sekali ya bento tidak masuknya ya. Nah, keterangan 1, 2, 5. Betul kan? Nah, balik lagi. Nah, selanjutnya sini ya, nih. Di sini sama seperti tadi ya. Di sini menunjukkan keputusan atau keterangan. Keputusan ini kita ambil dari keterangan yang ada di sini nih, dari kolom keterangan. Di sini kolom keterangan ditunjukkan atau terdapat pada kolom nomor 15 ya. Berarti kita masukkan di sini sama rumus seperti tadi, tinggal maaf ya, sini pastenya harus di sini nih, di kolom rumus. Ya, kalian dimasukkan rumusnya lagi. Atau bisa kalian masukkan rumusnya tadi ya. Mengulangi rumusnya biar kalian makin lancar ya. VLOOKUP ya. VLOOKUP kurung buka. Terus apa tadi? Nih. Sel acuannya di sini ya. Terus kalian kunci F4. Ya, terus langsung kalian lihat di sini ya. Tabel acuan tadi apa? Tabel nilai. Kalian masukin tabel nilai. Nah, terus kalian indeks kolomnya berapa? Kolom tadi kolom nomor 15 ya, kolom terakhir. Kolom nomor 15. Nah, kalian tutup kurung, enter. Nah, dia dinyatakan lulus bersyarat. Karena apa? Karena jumlah dari ketidakhadirannya lebih dari 5 ya, atau sama dengan 5. Itu sudah menunjukkan bahwa dia malas. Jadinya keterangan itu harus lulus bersyarat ya. Nah, ini lebih bagusnya kita masukkan ke sini ya. Kita atur jadi rata tengah. Nah, sampai sini selesai. Sudah selesai ya, sudah semua. Tinggal kalian rapikan terlebih lagi biar terlihat makin bagus ya, makin rapi. Nah, seperti ini. Selesai, saya save ya. Oke, berakhir sudah video part 2 ini. Kalian latihan perlahan-lahan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke saya dengan cara menghubungi langsung ya, via WhatsApp ya, atau kalau di sekolahan bisa bertemu dan bertanya langsung ya. Kita praktek bersama-sama ya. Kalian praktek perlahan-lahan saja ya, pelan-pelan. Jika kalian terdapat kendala, kalian berusaha lagi ya, berusaha terus. Jika kalian mentok, baru ya nanti kalau ketemu atau bisa bertanya dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas dari saya ini ya. Mengerjakan ini, nanti kalian sudah bisa dianggap lulus ya dalam ujian praktek lulusan TIK ya, karena kalian sudah bisa membuat
rumus ya, atau bisa membuat sebuah aplikasi seperti rapot, seperti surat keterangan siswa ya, karena menggunakan beberapa campuran rumus logika pada Excel ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus dalam belajar dan berusaha ya. Jangan pernah menyerah ya, walaupun sampai akhir dari pemikiran kita ya. Walaupun nanti pemikiran kita sudah mentok ya, tapi tetap jangan menyerah ya. Pasti ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video tutorial atau video pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.